Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namaku Abdul. Aku sudah meninggal dunia, tapi aku pernah hidup seperti kalian. Aku berjalan di jalanan, bercengkerama di warung kopi, tertawa di hadapan istri dan anak-anakku, memandang langit yang biru, dan menunduk saat gajiku masuk. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan. Aku sudah mati. Surat ini kutulis bukan dengan tangan, tapi dengan rasa sakit yang menyesak di dada, dengan perasaan tertindih, terjepit, dan tertinggal dalam sepi yang tak bisa kalian bayangkan. Kalian yang masih hidup, dengarlah jeritan hati seorang hamba yang telah kehilangan semua kesempatan. Dulu aku adalah lelaki biasa, bekerja sebagai pegawai kantor, bangun pagi, sarapan terburu-buru, lalu menyelinap ke jalanan padat untuk mengejar waktu absen. Pulang sore, tidur malam, lalu besoknya kuulang lagi. Hidupku adalah rutinitas. Tapi tahukah kalian, di balik kesibukan itu, jiwaku kosong, hampa, gersang. Tak ada cahaya di hatiku. Karena aku terlalu sibuk dengan dunia dan lupa pada tujuan utama hidup ini. Waktu itu, aku kira aku baik-baik saja. Aku tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Tapi aku juga tidak sujud dengan hati. Aku tidak menangis dalam doa. Aku tidak pernah menyebut nama Nia dengan sungguh-sungguh. Aku adalah Muslim di KTP, namun jiwaku tak pernah tunduk. Kini, kubur ini menjadi tempat pertanyaanku dijawab. Tapi, bukan dengan lisan, melainkan dengan siksa. Pertanyaan-pertanyaan itu datang, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Dan aku, yang dulu hafal jawabannya di kepala, kini hanya bisa terdiam, sebab bukan hafalan yang menyelamatkanku, tapi keimanan yang tak pernah kujaga. Wahai kalian yang masih bisa bernapas, bacalah surat ini sebagai isyarat dari akhir. Anggap aku saudaramu yang dulu terlalu sibuk. Jangan tiru jalanku. Jangan tunggu tua untuk bertobat. Jangan menunda sholat karena sibuk. Jangan merasa cukup hanya dengan tampilan luar. Karena ketika tanah sudah menutup tubuhmu, hanya amal yang akan menemanimu. Ini baru awal. Masih banyak yang ingin kusampaikan tentang azan yang pernah kuabaikan, tentang Ramadan yang kusingkirkan, tentang harta haram yang kubanggakan. Tapi, untuk sekarang, cukuplah kau tahu bahwa aku sudah tak bisa kembali. Dan kau yang membaca ini masih punya waktu. Dulu, ketika azan berkumandang, aku tak bergeming. Dari balik kaca kantor, suara muadzin menggema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi aku lebih memilih menuntaskan laporan, menyelesaikan meeting, menggenggam gelas kopi, menatap layar, bukan langit. Hatiku beku, seolah panggilan itu bukan untukku. Seringkali suara azan itu hanya menjadi gema jauh yang tak kuindahkan.
Aku berkata dalam hati, nanti saja. Toh, masih ada waktu. Tapi tahukah kalian betapa banyak nanti itu yang akhirnya menjadi tidak pernah. Padahal Rasulullah pernah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Aku membaca hadis itu, tapi tak meresapinya. Aku tahu tentang sholat, tapi tak mengerti urgensinya. Dalam pikiranku, salat hanya rutinitas 5 waktu. Tapi kini, dalam kubur ini, aku tahu sholat adalah kunci. Ia adalah cahaya yang menembus kegelapan. Ia adalah pembela saat tak ada pembelaan. Kini aku merintih dalam gelap. Malaikat datang menanyai siapa Tuhanku, dan aku kaku. Karena dulu saat Tuhanku memanggilku 5 kali sehari, aku tak menjawabnya. Wahai saudaraku, jika hari ini engkau masih menunda sholat demi rapat, demi game, demi rebahan, maka sesungguhnya kau sedang menunda keselamatanmu sendiri. Jangan ulangi langkahku. Jangan tunggu waktu sempit, karena waktu sempit akan datang, ia akan pergi. Dan kau akan mati tanpa persiapan. Aku di sini tersiksa karena dulu aku enggan bersujud, dan engkau di sana masih bisa bersujud. Maka sujudlah sebelum waktumu habis, karena 1 rakaat yang kau lakukan dengan ikhlas bisa jadi penyelamat di akhirat, dan 1 sholat yang kau tinggalkan dengan sengaja bisa jadi pemicu azab yang tak berujung. Aku Abdul hanya ingin kalian tahu, menunda syalat adalah permulaan kehancuran. Dulu, saat Ramadan datang, aku hanya merasa terganggu. Jalanan jadi macet, warung makan tertutup tirai, dan siaran TV penuh tausiah. Aku kesal karena semua berubah, padahal akulah yang seharusnya berubah. Ramadan bagiku hanya rutinitas tahunan. Kalender berganti dan bulan puasa datang lagi. Tapi hati ini tetap dingin. Aku tak pernah berpuasa sepenuh jiwa. Kadang bahkan tak puasa sama sekali. Saat orang lain menundukkan kepala di musola, aku malah tertawa di kafe, menghisap rokok, mencela mereka yang terlalu religius. Aku ingat ketika malam-malam Ramadan dipenuhi suara tarawih, aku justru larut dalam film dan tawa. Padahal Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ampunan, aku tak peduli. Aku rasa aku baik-baik saja. Tapi kini, dari alam kubur ini, aku menjerit memohon 1 malam Ramadan saja untuk kembali. 1 kesempatan lagi, agar aku bisa tunduk dan menangis. Tapi pintu itu telah tertutup. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan, penuh sesal yang membakar jiwa. Wahai saudaraku, Ramadan bukan beban, ia adalah hadiah. Ia bukan derita, tapi peluang emas. Gunakan ia sebelum engkau menjadi seperti aku menangis dalam sepi, memohon 1 hari lagi yang takkan pernah kembali.
Jika engkau masih bisa mendengar azan maghrib dan berbuka dengan seteguk air, bersyukurlah. Karena aku bahkan tak bisa merasakan nikmatnya lapar yang bermakna. Aku Abdul pernah melewatkan 1000 Ramadan tanpa makna. Jangan biarkan engkau menjadi penerus kelalaianku. Sambut Ramadan seolah itu Ramadan terakhirmu. Karena bisa jadi memang itulah yang terakhir. Aku Abdul. Dulu aku bekerja keras, berangkat pagi, pulang larut malam. Tapi bukan kerja yang penuh keberkahan. Aku bekerja hanya untuk menumpuk rupiah. Tak peduli dari mana asalnya, halal atau haram. Tak pernah jadi soal. Aku sering berkata dalam hati, yang penting keluarga makan, yang penting rumah jadi, yang penting hidup terlihat berhasil. Tapi kini, dari alam kubur yang sempit dan gelap ini, aku baru sadar bahwa setiap rupiah yang haram menjeratku seperti rantai panas, mengikat tubuhku dan membakar jiwaku. Aku teringat ketika dulu ada tawaran sedikit curang demi komisi besar. Aku ambil tanpa ragu ketika aku bisa menyisipkan angka dalam laporan. Aku lakukan ketika orang lain jujur dan aku menertawakannya. Aku bangga karena merasa paling pintar. Namun sekarang, aku adalah tawanan dari semua yang dulu kuanggap strategi. Rasulullah pernah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih layak baginya. Dagingku ini pernah tumbuh dari nasi yang kubeli dengan uang haram. Dan kini aku tahu, inilah sebab aku tak bisa tenang di alam ini. Inilah sebab azab tak pernah henti datang. Duhai saudaraku, jangan ulangi langkahku. Jika engkau bekerja, berdoalah agar setiap tetes keringatmu menjadi penghapus dosa, bukan pengundang murka. Jika engkau mencari rezeki, ingatlah bahwa Allah Maha Memberi dan tidak akan memasukkan keberkahan ke dalam penghasilan yang dicampuri haram. Aku Abdul menulis ini bukan untuk mencela, tapi agar kalian tak seperti aku yang baru menangis saat sudah tak bisa kembali. Pilihlah yang halal meski sedikit, sebab yang sedikit dengan berkah lebih kaya dari harta yang banyak tapi penuh murka. Aku Abdul. Dulu di lingkungan tempatku tinggal ada seorang anak yatim. Namanya Fahri. Umurnya tak jauh beda dengan anak bungsuku. Tapi wajahnya selalu lesu, pakaiannya kusam, dan langkahnya berat. Aku tahu ayahnya telah tiada. Aku tahu ibunya hanya buruh cuci yang gajinya tak cukup untuk makan 3 kali sehari. Aku tahu, tapi aku memilih untuk tidak peduli. Bukan urusanku, begitu bisik hatiku. Padahal setiap kali aku melihat Fahri dari jendela mobilku, ada suara lembut dalam hatiku yang berkata, berikan dia makan, ulurkan tanganmu. Tapi aku diam, sibuk dengan hidupku, bangga dengan kesibukan yang tak berpahala. Kini, dari dalam kubur yang sunyi ini, aku menangis. Satu piring nasi yang tak pernah kuberikan, kini jadi bara yang menyala. Satu lembar uang yang tak pernah kusedekahkan, kini jadi saksi atas kekikiranku. Padahal Rasulullah telah bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim
akan berada di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkannya. Dan aku bahkan tak pernah menoleh. Aku memilih menjadi asing bagi anak-anak yang kehilangan ayah. Aku membiarkan mereka mencari kasih di lorong-lorong sunyi, sementara aku menimbun harta tanpa berkah. Wahai saudaraku, jika di sekitarmu ada anak yatim, jangan abaikan. Sapa mereka, peluk mereka, bahagiakan mereka, karena senyum mereka adalah pintu rahmat, dan tangis mereka bisa jadi sebab kemurkaan dari langit. Aku, Abdul, telah merasakan betapa kerasnya siksa bagi mereka yang menutup hati dari yatim piatu. Jangan sampai kalian menyesal sepertiku. Jangan sampai surat ini kalian baca saat tak lagi ada waktu untuk memperbaiki. Buka mata, buka hati, sebelum kubur menutup segala kesempatanmu. Aku, Abdul, dari sempitnya liang ini, dari dalam tanah yang kini menjadi tempat tinggalku. Aku ingin kalian tahu satu lagi penyesalanku. Dulu, aku hanya beribadah jika sempat, dan jika sempat itu datang, kadang bukan karena rindu, tapi karena ingin dipuji. Solatku seringkali hanya formalitas. Tanganku terangkat bukan karena tunduk, tapi karena ingin dilihat manusia. Ketika datang undangan buka puasa bersama, aku sibuk memilih baju terbaik. Ketika sholat di masjid, aku sengaja memilih saf depan saat orang-orang melihat. Tapi, aku pun cepat pulang tanpa zikir, tanpa tadarus. Aku ingin dianggap saleh, tapi aku lupa bahwa Allah tak melihat penampilan, tapi hati. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Dan niat terkadang untuk mencari wajah manusia, bukan wajah Tuhan. Sungguh, aku merasa gemetar ketika malaikat menanyai tentang solatku. Ada banyak hari yang kuhabiskan tanpa satu rakaat pun. Ada malam-malam Ramadan yang kulewati dengan tawa kosong, bukan tangis di sepertiga malam. Ada hari Jumat yang kulalui tanpa tilawah, hanya sibuk mencari diskon. Kini, aku baru sadar, waktu yang dulu kupikir banyak ternyata sempit. Usia yang dulu kupikir panjang, ternyata habis sekejap. Dan ibadah yang dulu kupikir bisa ditunda, ternyata adalah satu-satunya bekal di alam ini. Wahai saudaraku, jika kalian masih bisa sujud, maka sujudlah sungguh-sungguh. Jika kalian masih bisa berzikir, maka sebutlah nama Dia dengan hati yang gentar. Jangan tunda ibadah hanya karena sibuk itu tidak akan pernah habis. Dan jangan jadikan ibadah sebagai topeng, karena topeng itu akan terlepas di hadapannya. Jangan ulangi kesalahanku, karena menyesal di sini, di tanah ini, hanya akan menambah luka. Dan tak ada satupun doa yang bisa kupanjatkan sendiri, selain berharap kalian membacakan Al-Fatihah untukku. Aku, Abdul, dulu aku merasa dunia ini segalanya. Seolah-olah hidup hanya tentang angka dalam rekening, merek di pakaian, dan kursi empuk di kantor ber-AC. Aku bangga saat mobilku mengilap di parkiran masjid. Meski hatiku berkarat,
karena lupa siapa yang memberi rezeki. Aku kejar jabatan bukan karena ingin memberi manfaat, tapi karena ingin dihormati. Aku cari penghasilan lebih, bukan agar bisa bersedekah lebih luas, tapi agar bisa berlibur lebih jauh. Dan ketika aku punya segalanya, aku merasa tak perlu siapa, bahkan tak merasa perlu Allah. Aku lupa bahwa dunia hanya bayangan. Ia tampak dekat, tapi tak pernah bisa digenggam lama. Aku lupa bahwa setiap yang kita kumpulkan akan ditinggal. Dan benar, semua itu tak menemaniku di sini. Yang masuk bersamaku ke kubur hanyalah kain kafan dan penyesalan. Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan." Al-Hadid ayat 20. Tapi ayat itu dulu hanya sekadar tulisan di mushaf, tidak masuk ke dalam hati. Aku lebih tertarik membaca grafik saham daripada membaca ayat yang menjelaskan hakikat hidup. Kini aku tahu, dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat singgah. Tapi sayangnya, aku membangun istana di halte. Aku membentangkan karpet di padang pasir. Dan akhirnya, aku mati kehausan di tengah fata morgana. Wahai kalian yang masih bernyawa, jangan ulangi kebodohanku. Jangan biarkan harta membuat kalian sombong. Jangan biarkan dunia menipu kalian hingga lalai dari akhirat. Dunia ini singkat, sangat singkat. Dan setiap menit yang kalian habiskan untuk mengejarnya akan kalian pertanggungjawabkan. Kumpulkan dunia di tangan, tapi jangan biarkan ia masuk ke hati. Karena hati yang dipenuhi dunia akan kosong dari akhirat. Dan hati yang kosong dari akhirat adalah hati yang akan menangis di dalam kubur, sepertiku. Aku Abdul yang kini hanya tinggal jasad di dalam liang. Ingin kau dengar suara yang datang bukan dari mulutku, tapi dari perut bumi ini. Suara yang menggema dalam kesunyian kubur. Suara yang membawa pesan dari alam yang kau abaikan selama ini. Kubur bukan akhir yang sunyi tanpa makna. Ia adalah gerbang awal yang menentukan suatu tempat di mana amal yang kau bangun selama hidup akan menampakkan wujudnya. Kubur adalah cermin jiwa, tempat kau berdamai atau berkonflik dengan segala perbuatanmu. Wahai saudara, aku menyesal karena melewatkan waktu, membiarkan waktu berlalu tanpa makna, tanpa bekal. Aku menyesal karena menganggap sepele perintahnya dan mengabaikan doa yang selama ini terucap dengan bibir yang kering. Namun aku juga ingin kau tahu, Allah Maha Pengasih. Taubat masih terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin kembali. Jangan tunggu hingga suara ini kau dengar dari dalam liang. Jangan biarkan penyesalan menjadi teman sejatimu saat sendiri dalam kegelapan. Semoga kau lebih bijak, lebih sadar. Jadikan setiap detik kehidupan sebagai ladang amal yang subur. Teguhkan hatimu dengan iman. Eratkan dirimu pada Al-Quran dan Sunnah. Dekatkan diri pada masjid, pada jamaah, pada orang-orang soleh yang mengingatkan. Ingatlah firman Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami, kamu dikembalikan. Al-Ankabut ayat 57.
Jangan ikuti aku yang telah menjadi contoh buruk. Jadilah contoh terbaik untuk generasimu, untuk keluarga dan lingkunganmu, agar ketika kelak engkau melewati gerbang maut, tidak ada penyesalan yang menghantui, tapi ada senyum dan ridha ilahi yang menyambutmu. Aku menulis surat ini bukan untuk menggurui, tapi untuk mengingatkan agar kau tidak seperti aku yang tenggelam dalam kesia-siaan hingga akhirnya terperangkap dalam kesepian abadi. Berusahalah, wahai saudaraku, hidup ini singkat, akhirat yang kekal menanti. Jadikan dirimu hamba yang dicintai, bukan yang diabaikan. Doaku, semoga kau diberi kesempatan untuk memperbaiki dan memperbaiki. Jika kau mendengar surat ini, renungkanlah apa yang telah kau persiapkan untuk hari yang tak pernah kau tahu. Jangan tunda lagi, karena waktu tidak akan menunggumu. Terima kasih telah mendengar suratku ini sampai selesai. Bagikan surat ini agar semakin banyak orang yang tahu bagaimana penyesalanku. Semoga Allah merahmatimu hingga ajal menjemput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.